Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 MK Kewarganegaraan MPK dari Prodi Ilmu Kelautan angkatan 2025. Di sini kami akan menyelesaikan tugas wawancara tentang bagaimana tingkat kepedulian mahasiswa terhadap dinamika politik kampus atau organisasi kampus. Di sini kami sudah bersama narasumber kami. Izin Pak, boleh dikenal? Iya, nama saya Ahmad Sorihun SRNA dari Jogja. Baik, Kak. Menurut Bapak nih, Pak, menurut Bapak tentang bagaimana sih tingkat pedulian mahasiswa terhadap ini dinamika pemerintahan kampus dan organisasi kemahasiswaan saat ini, Pak? Oh ya, saat ini ya kita berbicara tentang bagaimana keaktifan peran mahasiswa dalam organisasi kampus ya. Kalau kita berbicara keaktifan mahasiswa, pasti tidak pernah surut mahasiswa ya, itu aktif dalam organisasi kampus. Apalagi kita melihat dinamika sekarang ya, bagaimana mahasiswa itu menjadi salah satu agen FC ya, sebagai salah satu pengkritik pemerintahan. Kita bisa melihat hari-hari akhir-akhir ini, dewasa ini, seperti contohnya ketua BEM UGM ya, yang memberikan kritiknya yang menurut saya itu bagus ya, supaya mereka di tahap mahasiswa itu sudah belajar, apalagi nanti pada taraf yang lebih tinggi lagi. Jadi teman-teman aktif loh ya. Apakah fenomena mahasiswa yang kurang peduli terhadap organisasi kemahasiswaan ini meningkat, Pak, dibanding tahun-tahun sebelumnya? Oh ya, perlu digarisbawahi ya, meskipun banyak mahasiswa yang aktif tadi ya, tetapi banyak juga yang mahasiswa dalam hal ini tidak aktif ya, karena tidak kepedulian terhadap pemerintahan, tidak kepedulian terhadap organisasi kampusnya, tidak peduli terhadap nasib-nasib mahasiswa di kalangan universitas. Itu menjadi tolak ukur bahwa di samping mahasiswa itu aktif, banyak juga yang tidak aktif, seperti itu. Hampir 50%. Setiap tahunnya pasti seperti itu. 50-50. Iya, 50-50. Apa menurut Bapak ya, apa faktor utama yang menyebabkan banyak mahasiswa bersikap tidak peduli terhadap dinamika pemerintahan kampus dan organisasi kemahasiswaan? Faktor utama mungkin ya menurut saya karena merasa bahwa organisasi itu tidak penting untuk depan. Organisasi itu dianggap ya sekedar meribetkan di dunia perkuliahan mereka. Jadi mereka tidak memikirkan masa depan. Padahal penting sekali itu. Ya. Kalau kita berorganisasi, berarti kita belajar itu dari dini bahwa kita itu peduli terhadap mahasiswa, nanti peduli terhadap masyarakat. Jadi itu kan kalau hukumnya kan dari dini ke depan. Kalau mahasiswa yang berpikiran ke depan. Jadi Pak, kadang tuh mahasiswa berpikir kalau organisasi itu menghambat akademik nih Pak. Nah, sejauh apa sih Pak faktor akademik, misalnya beban tugas, beban kuliah, kita akan memengaruhi rendahnya partisipasi mahasiswa dalam organisasi? Nah, ini yang paling ditakuti oleh mahasiswa. Karena seorang yang berorganisasi harus mampu menjadikan dirinya itu seperti membelah dua. Harus bisa aktif di organisasi dan harus bisa aktif di perkuliahan. Itu tidak semua mahasiswa bisa seperti itu. Oleh karena itu, teman-teman seperti Duta, Debbie dan lainnya, ya, pesan saya ya itu ya, harus mampu membagi waktu. Tetapi tidak lupa bahwa sejatinya kita itu di sini adalah belajar. Belajar apapun loh ya. Bukan hanya belajar organisasi, bukan hanya belajar di kampus, tetapi belajar dalam hal ini menghargai pendapat orang lain. Gimana kita bisa dapatkan ini di organisasi? Seperti itu.
Tadi kan terkait nilai Pak dan tugas-tugas yang membebani Pak untuk organisasi. Nah, kadang tuh mahasiswa ini juga berpikir bahwa mereka tuh tidak paham apa guna organisasi ini Pak. Nah, menurut Bapak, apa kurangnya pemahaman mahasiswa tentang fungsi dan peran organisasi kemahasiswaan juga bisa menjadi penyebab? Oh iya, balik lagi tadi ya, bahwa selain akademik kita dituntut untuk bisa lulus cepat ya, oh, mahasiswa yang dikejar dengan tugas-tugas yang semakin berat ya, sehingga itulah yang menyebabkan mahasiswa sulit untuk ikut dalam organisasi ya, karena kita sulit untuk membagi dua ya kan, kecuali organisasi itu dilaksanakan setelah libur ya. Ini kan tidak, biasanya organisasi itu jadwal-jadwalnya bertaburan ya, atau bertabrakan, itu yang membuat mahasiswa kurung itu atau kurang yang menjalankan organisasi itu. Nah Pak, dari Bapak sendiri ada nggak Pak strategi untuk dilakukan agar mahasiswa tuh peduli dengan organisasi ini? Nah, strategi ya, strategi mungkin kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang dulu ketika pejuang-pejuang kita memerdekakan Indonesia, itu kan perjuangan luar biasa. Ada yang namanya Tan Malaka, ada yang namanya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, lalu Muhammad Nasir. Contoh Muhammad Nasir ketika dia bertemu dengan Cokro Aminoto di bis, di kereta api. Keluar dari kereta api, Muhammad Nasir yang dulunya masih biasa-biasa saja nih ya, bisa tersengat, bisa tersetrum karena ngobrol bareng dengan Cokro Aminoto. Padahal obrolan itu obrolan biasa. Oleh karena itu, untuk mengingatkan mahasiswa yang mahasiswa hari ini biasa-biasa saja bisa belajar informasi. Yang dulunya biasa-biasa saja, hanya dengan ngobrol dengan Cokro Aminoto, Cokro Aminoto, bisa tersengat, bisa tersetrum. Itu kan kejadian luar biasa ini. Ya, jadi kita bisa belajar di organisasi, mungkin kita bisa belajar ngobrol dengan orang lain. Nanti tiba-tiba kita bisa tersetrum, tiba-tiba kita bisa ingin baca buku, tiba-tiba kita bisa ingin aktif, tiba-tiba kita bisa ingin menulis. Nah, itu mungkin motivasi sedikit ya. Mungkin ini Pak last question dari kami. Ya. Apa pesan Bapak untuk kepada mahasiswa yang merasa sekarang masih kurang aktif dalam organisasi Pak? Iya, pesan saya mungkin tidak banyak ya, seperti tadi saya katakan bahwa kita bisa mengambil contoh dari Muhammad Nasir, Tan Malaka dan lain sebagainya, tetapi perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa organisasi ini asik ya, politik kampus itu seni ya. Lalu di mana seninya Pak? Seninya adalah bagaimana kita, idealisme kita pada taraf mana nanti dalam berpolitik kampus itu. Kita uji tuh, apakah kita masih menjadi mahasiswa yang idealisme atau tidak. Disitulah kita bisa menguji sebelum dipraktekkan di lapangan. Mungkin itu saja ya pesan-pesan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat berkesan. Semoga teman-teman yang sedang mau menonton video ini dapat menjadi aktif dan dapat terpengaruh agar lebih aktif di dunia perkuliahan dan dunia politik kampus, agar di perkuliahan tidak hanya di zona nyaman saja. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.